Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Putra Akbar. Saya dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video ini saya ingin memberikan sedikit sudut pandang saya mengenai legislasi di Indonesia, yang dimana yang akan saya bahas ini merupakan hasil review saya dari webinar yang saya ikuti beberapa hari yang lalu, yang berjudul Potret Produk Buram Legislasi di Indonesia. Nah, namun kali ini dari saya sendiri akan berfokus ke RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah, yang dimana RUU ini mendapatkan respon yang negatif dari berbagai kalangan masyarakat, terkhususnya mahasiswa. Muncul pertanyaan di benak masyarakat, kenapa sih undang-undang ini nggak pernah benar itu? Kenapa produk yang dihasilkan pemerintah ini terkadang menyimpang dari kenyataan yang dialami masyarakat? Nah, dalam legislasi itu merajuk pada undang-undang. Muncul pertanyaan mendasar dalam masyarakat tentang bagaimana membentuk perundang-undangan yang baik dan sehat, atau lebih tepatnya mewujudkannya undang-undang ini dalam masyarakat. Yang pertama yang perlu diperhatikan, tertib dasar perundang-undangan, yang dimana menyangkut jenis hierarki, materi, dan muatan. Yang kedua, ada tertib pembentukan undang-undang, yang dimana ini dibagi menjadi dua, yaitu tertib prosedur dan tertib substansi. Terus yang ketiga, partisipasi publik, yang menjadi keharusan ya, dalam pembentukan undang-undangan itu sendiri, di mana setiap masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawalan pembuatan undang-undang ini sendiri. Terus yang keempat ada adopsi evaluasi peraturan perundang-undangan, yang artinya setiap undang-undang yang disetujui ini, yang telah terdaftar ini, harus dievaluasi, dipilih mana yang lebih tepat untuk masyarakat, untuk kemajuan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir ada sistem pengujian peraturan perundang-undangan, yang artinya ya undang-undang itu harus diuji gitu. Perundang-undangan itu harus diuji apakah layak untuk masyarakat gitu. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, mengapa syarat ini menjadi sesuatu yang urgent dalam terwujudnya perundang-undangan yang baik. Mengapa ini perlu? Ya, yang pertama, peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh partai politik, terutama dalam pembuatannya. Kedua, hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tak adil untuk masyarakat. Dimana artinya jika hukum ini disalahgunakan, bisa artinya pemerintah ini otoriter gitu, tidak adil dengan masyarakat. Yang ketiga, isi dari peraturan perundang-undangan memiliki dampak tidak hanya kepada penduduk, melainkan semua fungsi masyarakat yang paling penting akan terkena dampaknya. Keempat, pihak yang dituju dengan pembentukan perundang-undangan sangat bervariasi, mulai dari yang berlatar hukum sampai dengan mereka yang sudah menjadi spesialis di bidangnya. Terus, namun perlu kita ketahui pula bahwa RUU kontroversi ini yang baru-baru disahkan ini tidak hanya memiliki dampak negatif. Karena kita semua tahu, ketika masyarakat atau mahasiswa berdemo RUU Cipta Kerja ini, yang ada di dalam benak, di dalam pikiran orang-orang itu, bahwa RUU ini memang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Dan oleh sebab itu kita juga tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Perlu dikaji dulu ya, karena RUU Cipta Kerja ini
tidak hanya memiliki dampak negatif saja, namun juga memiliki dampak positifnya juga, meskipun dampak negatifnya itu lebih besar gitu. Nah, untuk dampak positif dari RUU Cipta Kerja ini meliputi satu, mempersingkat proses legislasi. Dalam hal ini kebutuhan untuk mengubahnya banyak ketentuan di berbagai undang-undang dikarenakan tidak perlu melakukan usulan atau perubahan satu persatu terhadap undang-undang yang ingin diubah. Yang kedua, dapat mencegah kebutuhan dalam pembahasan RUU di parlemen sebagai akibat banyaknya substansi yang dimuat di Omnibus Law. Maka anggota parlemen mempunyai kesempatan melakukan kompromi karena bisa saling bertukar kepentingan gitu. Yang ketiga, ada efisiensi biaya proses legislasi, mengingat jika dengan teknik perubahan undang-undang biasa harus menyiapkan biaya untuk perubahan masing-masing undang-undang. Sementara jika Omnibus Law, hal itu tidak diperlukan lagi. Seperti itu. Terus yang dampak positif yang terakhir itu merupakan harmonisasi pengaturan akan terjaga, mengingat perubahan atas banyaknya ketentuan yang terbagi yang terarah di berbagai undang-undang dilakukan dalam satu waktu di Omnibus Law. Terus tadi untuk dampak positifnya, namun tentu undang-undang ini juga memiliki dampak negatif. Yang kedua, selanjutnya mengenai dampak negatif dari RUU Cipta Kerja ini. Seperti yang saya bilang tadi, meskipun memiliki dampak positif, namun RUU ini lebih memiliki dampak negatifnya yang ditolak oleh masyarakat, yang meliputi yang pertama pragmatis dan kurangnya demokratis. Karena kita tahu RUU ini ya disahkan di mana maksudnya terlalu terburu-buru dalam pengesahannya. Yang kedua, ada membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan demokrasi yang deliberatif. Yang ketiga, mengurangi kehati-hatian dan ketelitian dalam penyusunannya. Karena kita tahu, karena undang-undang RUU ini pengesahannya itu terlalu terburu-buru tanpa pembahasannya lebih dalam lagi. Karena ada banyak kabar burung ya. RUU ini ada beberapa lembar, ratusan lembar ya, dan tidak mungkin dibahas dalam satu malam gitu. Terus yang ketiga, mengurangi kehati-hatian dan ketelitian dalam penyusunannya. Terus yang keempat, potensi melampaui keputusan dalam konstitusi akibat keterbatasan. Yang kelima, partisipasi dan kurangnya kehati-hatian dalam membahasnya. Ya, itu tadi demikian sudut pandang saya mengenai RUU Cipta Kerja ini, karena itu semua juga kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa harus terus mengawal RUU ini agar tidak disalahgunakan gitu. Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa RUU ini lebih menguntungkan orang-orang atas gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.